Jadi saat menerima orderan, yang saya perhatikan dulu itu adalah rating dari customer. Jadi setelah selesai pengantaran itu, driver bisa memberikan rating. Jadi kita bisa melihat saat menerima orderan, kita bisa melihat rating dari customer. Dari situ kita bisa melihat, ya ini ya, seperti ini. Nah, dari situ kita bisa melihat apakah ini customernya baik hati kepada driver, atau customernya ini bikin emosi, panace. Jadi di situ kita bisa lihat dari nilai yang dikasih oleh driver. Jadi kalau menurut saya di atas 4,60 ke atas itu berarti customernya jempol. Banyak yang kasih bintang 5 kepada customer tersebut. Banyak driver yang kasih bintang 5. Tapi kalau di situ nilai ratingnya di situ 4,40 ke bawah, artinya ada hati-hati. Hati-hati. Karena pasti ini kalau bukan menjengkelkan, banyak mauna tapi sedikit bagi-bagina, atau apalah. Jadi kalau kita pakai ini, bagaimana melihat dari rating dari customer saat dapat orderan, muncul ratingnya dari customer itu. Apa yang terbenak di pikiran tak saat melihat ratingnya itu? Harus jaga-jaga. Jaga-jaga. Perbaiki sikap kepada customer. Nah, jadi bagaimana melihat kalau umpama dari nilainya, apakah umpama di atas sekian, oh penilaianku, oh bagus kini customer ini, atau sekian nilai ratingnya, bahaya ini customer. Bagaimana kita melihat itu? Iya begitu, dilihat dari ratingnya. Seperti yang dibilang tadi, kalau 4,6 ratingnya ya ke atas, ya, itu bagus. Tapi kalau 4,6 ke bawah, ya, itu harus was-was. Hati-hati dengan customer seperti rating yang seperti ini. Bisa jadi salah ucap atau salah sedikit, bisa dapat penilaian jelek. Betul. Mungkin ada customer yang menjengkelkan, banyak sekali mau baru tidak ada tambah-tambahan. Contoh kayak ini kan di bawah, bukan lagi 4,6 ke bawah, tapi sudah 4,07 rating ke bawah. Dan kasih dia dulu. Bahaya ini. Ya, harus jaga sikap kita sebagai driver, perhatikan, jaga sikap. Ketika mendapatkan orderan rating customer di bawah 4,6, ya, waspada. Perbaiki sikap, perbaiki tutur kata, itu harus diterapkan di customer. Jadi seperti itu ya untuk customer yang mungkin sempat melihat video saya, bahwa driver juga punya hak untuk menilai si customer ini. Jadi kalau Anda baik, maka driver tersebut pasti akan kasih bintang 5. Jadi kalau apalagi kalau makasih tips, langsung begini. Begini. Kawannya itu ketika customer mempunyai rating di bawah 4,6, itu pertama sulit mendapatkan order. Sulit mendapatkan driver. Ya, itu. Kedua, kalau dikasih driver pasti driver kulu-kulu. Ya, salah satu itu. Kedua, ketika mengorder itu lama prosesnya untuk mendapatkan feedback dari contoh resto ataukah dari driver atau orderan layanan GoRide kan, itu lama baru dapat respon dari driver. Salah satu itu kalau 4,6 ke bawah ratingnya customer, dia susah mendapatkan driver. Salah satu contoh kalau dia order GoFood, salah satu contoh kalau dia order GoRide, kan biasa ada yang mengeluh lamanya dapat driver. Nah itu salah satu ratingnya. Cek ratingnya, apakah di bawah 4,6? Customer ketika di bawah 4,6. Tapi kalau di atas 4,6 ke atas itu prioritas dia cepat dapat driver, begitu. Jadi untuk customer itu harus juga memang waspada atau hati-hati, jangan asal komentar, asal maunya kepada driver ya. Iya, karena efeknya juga sampai begitu. Ketika dia selalu memberikan rating kepada customer driver bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, itu
dampak terefek juga ke Akunnya. aplikasinya. Begitu. Jadi bagaimana tahu tipsnya ini untuk customer ini? Harusnya saat bertemu dengan rapper supaya dikasih bintang 5 itu maunya bagaimana tahu ini? Ya, Kalau bisa kasih tip lah. Kalau ada tip itu pasti jelas dikasih bintang 5 ya. mana sah. Terus yang kedua yang lain Yang lainnya itu ya Kak, masalah sopan, Hah? cepat Ya. tanggap, cepat tanggap, cepat respon lah. respon. Perhatikan HP otomatis jangan di silent. Jadi yang ciri-ciri yang akan mendapatkan bintang 3 dari driver itu customer yang seperti bagaimana kalau menurut kita ini? Ya, customer no respon. Ya, kita sudah sampai di depan rumahnya, berteriak Tomaki, sudah Tommy ditelepon, di WA, pokoknya sudah semua dilakukan, Harus. tidak ada cuma keluar. Nah begini, untuk customer yang saya hormati, Iya. jangan samakan kita driver ojol, ojek online dengan kurir. Sangat berbeda Pak. Kalau kurir itu mencari alamat. Kalau ojek online itu mengikuti titik tujuan yang ada di aplikasi. Ya. Makanya itulah manfaatnya aplikasi online yang saat ini yang hadir di masyarakat. Begitu. Jadi bedakan. Ketika kurir mengantar, dia cuma melihat alamat yang Alamat, tertera. ya. Berarti dia mencari. Beda kita dengan ojek online. Ojek online sudah Ada titik. ada titik tujuan, sudah ada alamat tujuan yang disiapkan di aplikasinya. Jadi makanya ojek online itu ketika mengantar dia cuma mengikuti arah dari aplikasi. Titik yang terpasang di aplikasi. Ya, betul. Tapi kebanyakan yang saya dapat, Ya, banyak yang salah titik. banyak yang beranggapan bahwa ojek online itu sama dengan kurir. Padahal itu beda sekali. Titiknya di Rakita Garden di aplikasi, tapi titik aslinya ada di depan Ongkoy. Udah bilang orang sesa aja Ki. Weh, Bapak ini Ya, luar biasa. Assalamualaikum. Ya, calon mitra Gojek. Calon mitra Siap Gojek Malang. bertemu dengan Karena keluarga besar setelah PT Gojek. besok lusa sudah Siap. mau terdaftar. Oh, sudah melakukan verifikasi Sudah untuk mogok. mendaftar ya? Ya, sudah mau melakukan verifikasi data sudah Ya, terkumpul. siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami dari mitra lain untuk bertemu kepada PT Gojek keluarga besar. Nah, mohon doa restu. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Ya. Tetap semangat dan berjuang. Gojek pasti Go public. pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Yes. Abangku sana diam-diam tersenyum terus. Mas Roy. Ran Roy. Baru. Oke, jadi itulah beberapa informasi terkait dari rating Gojek customer. Tentunya Rakita Garden. jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya Bang Kikut. Salam satu aspal bersama saya Teropong Kikut.